Oke, selamat malam sejawat Dupa semua. Kembali lagi di live IG malam hari ini di Daily Dupa. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai gimana sih peluang bisnis untuk bimbel kedokteran seperti itu. Nah, menurutku ini cukup menarik banget lah, karena untuk teman-teman sejawat Dupa di sini mungkin beberapa masih mahasiswa dan bimbel kedokteran ini adalah salah satu peluang bisnis mahasiswa yang sangat berpeluang untuk dimulai selagi masih mahasiswa, karena apalagi pada saat mahasiswa barunya itu banyak. Nah, itu nanti bisa dijadikan peluang untuk sejawat membuka bimbel untuk teman-teman yang ada tingkatnya seperti itu. Nah, ini topik ini jadi penting banget karena mungkin beberapa teman-teman sejawat di sini yang masih mahasiswa agak bingung nih mau mulai bisnis yang kayak gimana. Pas masih mahasiswa tuh modalnya kan masih sedikit, terus juga apalagi kalau belum ada background bisnis apa-apa, jadi belum ada pengalaman apa-apa, jadi mungkin bingung ya mau bikin bisnis apa. Tapi jadi kalau bisa ikut di G-Live malam hari ini, nanti mungkin semoga bisa mendapat insight dari narasumbernya gimana sih cara bangun bisnis pas lagi mahasiswa kayak gitu. Nah, harapannya semoga nanti setelah mengikuti live IG ini teman-teman itu bisa lebih terbuka wawasannya nih, kalau ternyata pas masih mahasiswa tuh ada loh kesempatan untuk mulai bisnis yang bisa terjangkau modalnya juga, dan juga marketnya udah jelas, yaitu ada tingkatnya mungkin, dan juga lebih bisa disambil sama kuliahnya karena materinya juga materi-materi kedokteran dan bisa untuk saling menunjang antara materi bisnis maupun materi kedokterannya seperti itu. Nah, kita langsung saja untuk narasumber malam hari ini, yaitu ada Kak Dilalah Pulungan, namun biasa dipanggil Kak Andil, yaitu sebagai owner dari Bimbel Kedokteran Koas Totalitas. Kita undang saja, kita invite. Oke, selamat malam Kak Andil. Malam, suaranya jelas nggak? Suaranya jelas, suaraku jelas Mas. Jelas ya? Oke, gimana kabarnya Mas Andil? Ya, kabarnya alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Hari ini lagi habis ada agenda apa? Lagi nggak ada agenda apa-apa ya. Lagi nggak jaga, dapat libur. Kan masih isip Oh, di lagi. Stasa RS, jadi lagi libur. Oh iya, semoga lancar selalu ya Kak. Nah, Oke. mungkin bagi teman-teman di sini belum ada yang mungkin yang beberapa yang belum tahu tentang koas totalitas, dan juga mungkin ada yang baru kenal sama Kak Andil. Boleh sedikit perkenalan dulu Kak untuk Kak Andil sama koas totalitas itu apa? Oke, mungkin perkenalan ya. Dari perkenalan namaku Dilala Gulungan. Biasa teman-teman manggilnya Dil. Ada juga yang manggilnya Ipul. Dan juga manggilnya Pulung. Senyamannya aja yang. Oke, kalau misalnya terkait koas totalitas itu bisa dibilang suatu apa ya, suatu bukan lembaga juga sih, suatu wadah aja, wadah di mana teman-teman kalau misalnya ada kesulitan selama pendidikan preklinik atau pendidikan koasnya, ataupun juga dari mahasiswa kesehatan lain seperti farmasi, kebidanan dan lain-lain, kalau misalnya kebingungan kita bisa bantu buat mengarahkan biar belajarnya itu tepat gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau dari koas totalitas itu sebenarnya kayak alasan atau background dari kebentuknya koas totalitas itu gimana Mas? Oke, berawal dari ceritanya dulu waktu aku koas ya. Jadi waktu aku koas itu ada pandemi COVID-19. Kita koasnya Hmm. ditarik, ditarik dalam artian ini dicutikan selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ada istilah kayak koas online, nggak ada, atau apa namanya istilahnya belajar online tuh nggak ada. Nah, Hmm. akhirnya karena ya tiba-tiba aja muncul pas rebahan waktu itu, pas rebahan kok kepikiran ngapainnya kegiatannya bisa kira-kira uh, ada isi waktu selama 3 bulan kok nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, akhirnya melihat kok sekarang itu anak-anak mahasiswanya di FK itu kok belajarnya online ya, belajarnya kok bisa online pakai terbantu dengan fasilitas seperti Zoom atau Google Meet dan lain-lain.
menarik sepertinya di situ. Aku coba ambil peluang ngajakin satu temanku dulu waktu itu, namanya Dokter Anggita. Nah, yang aku ajak tuh Dokter Anggita karena ya memang dulu udah kenal semenjak di organisasi ya, udah kenal dekat, terus juga suka ngajar juga. Jadi yang penting ketika kita mau ngajak temen tuh yang nyari yang sevisi dulu aja. Nah, dari Dokter Anggita itu ya kita iseng waktu itu, iseng bikin kelas gratis ke mahasiswa preklinik. Ya, temanya kalau nggak salah pembahasan tutorial. Jadi tutorial atau forum group discussion itu kan mahasiswa FK itu biasanya kebingungan ya belajar atau mau belajar pakai buku apa itu kebingungan. Nah kita bikin free class di skenario itu gitu. Berawal dari free class itu, kok lama-lama ternyata adik-adiknya itu pada nagih, pada kalau misalnya lanjut mau bimbingan lagi gimana, mekanismenya seperti apa dan lain-lain. Akhirnya kalau merasa waktunya juga terbatas, kalau misalnya free dan juga waktunya dari kitanya juga uh, sulit ya, kalau misalnya tiap bikin ini, bikin event, bikin free, bikin free gitu. Nah, cetuslah kepemikiran, oh gimana nih kalau kita bikin berbayar aja gitu. Jadi kita ada timbal balik lah dari bimbingan itu sendiri. Gitu sebenarnya simple awalnya kayak gitu. Oh gitu ya. Menarik ya, Pak. Dari gara-gara pandemi terus jadi bisa bikin usaha akhirnya sekarang. Nah, untuk Tuh. visi misi dari Koas Totalitas itu kayak gimana, Mas? Jujur visi misinya nggak ada dulu waktu pertama bikin tuh. Sama sekali nggak ada. Ya cuma murni iseng. Murni iseng niatnya kan dulu booming banget tuh kalau pas covid tuh ada banyak free class terus banyak Iya, iya. sertifikasi dari dokter-dokter bahkan dokter spesialis dan lain-lainnya. Ada juga yang edukasi terkait covid yang booming banget waktu itu. Nah visi kita ya bisa dibilang waktu itu ya udah visinya cuma jalanin aja dalam artian Hmm. di sini kita manfaatin waktu longgar kita karena kan dulu waktu aku kuliah juga ada hadisnya toh kalau misalnya kita berleha-leha atau kita tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk hal suatu yang baik ya Iya. mubazir juga nggak suka juga yang di atas yang nggak suka lihat kitanya kok cuma rebahan murni-murni 3 bulan nggak ngapa-ngapain ya bisa dibayangin lah 3 bulan yang tadinya kebiasaannya koas ke rumah sakit terus sama sekali nggak ngapa-ngapain itu ada yang stres ada yang kepikiran wah lulusnya nanti makin lama nah daripada kita Iya. mikirin sesuatu yang nggak pasti ya itu gimana bikin kelas gratis free kelas itu namanya koas totalitas ya karena waktu itu masih koas totalitas itu apa ya ya disambungin aja belakangnya as-as tetap Iya, iya. Halo? Oke. Ha. Nah, kalau dari koas totalitas itu hanya untuk materi ke preklinik aja atau sama UKM PPD juga, Mas? Oke, mungkin sinyalnya agak gangguan sedikit. belum ada sumber dayanya Oh, oke, sampai preklinik aja ya berarti. Nah, misalkan motivasinya ini yang bisa bikin kuat untuk struggle terus, padahal kan pasti kalau bangun usaha pasti ada naik turunnya ya. Motivasinya biar tetap bisa eh, berusaha terus selama ini apa Kak? kalau motivasinya ya karena kita ketika udah bisa sekali ngajar terus kok ada pendapatan yang masuk itu juga jadi motivasi yang kedua motivasinya silaturahmi ya jadi temen gitu loh ternyata adik-adiknya juga dari chat dari komennya itu juga baik ngasih kan juga baik
Ya banyak cerita-cerita juga terkait kehidupan di kampus dan lain-lain. Jadi itu yang pertama karena ada hasil income-nya. Yang kedua kita menjalin pertemanan gitu. Kayak kenal teman-teman baru dan Hmm, oke. Nah, itu kan kalau boleh tahu sekarang biasanya itu kelasnya by request aja atau udah mulai rutin nih? Per misalkan seminggu berapa kali gitu. oke, kalau misalnya itu tergantung ya, Dek ya. Dalam artian tergantung kan aku fokusnya lebih ke menyediakan apa yang klien butuhkan. Kalau misalnya klien memang butuh langsung mau booking buat satu blok full gitu juga kita menyediakan. Banyak juga kok yang cuma skenario-skenario tertentu misalnya kita di bab satu, bab 2, bab 3, salah satu hanya bab 3 aja juga nggak apa-apa. Pokoknya kita kalau secara rutinitas eh, bisa dibilang ya naik turun lah ya karena tergantung kliennya juga kok. Tapi nggak pasti Iya, iya. juga. Yang pasti ya itu kalau misalnya yang udah klien-klien yang booking buat 1 bulan, agak 1 bulan, 1 blok. Itu nanti kita udah jadwalin tuh tiap mau FGD atau mau tutorial udah kita jadwalin. Jadi tiap bulan bisa dibuka. Itu kan cukup kadang sibuk, kadang kurang. Nah, itu kalau boleh tahu sekarang tentornya itu udah ada berapa orang dan misalkan masih beberapa orang aja, itu gimana bisa ngatur waktunya supaya kegiatan di kesibukan di kedokterannya juga tetap berjalan gitu. Oke, untuk kantornya sebenarnya jumlahnya itu aku bisa dibilang lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 ada Hmm, juga beberapa yang off karena memang ada mau ujian, lagi koasnya dan lebih dari 10. Terus ya kembali lagi kalau misalnya kita lagi kebutuhan tutor ya aku oprek aja, aku chat atau aku open recruitment ke teman-teman di fakultasku. oke. Nah, untuk ngatur kesibukannya sendiri, Mas Dil gimana? Untuk bisa tetap jalan di kuliahnya, tapi juga di koas totalitas tetap berkembang terus. Oke, yang pertama ini waktu awal-awal ya, waktu awal-awal kan tutornya cuma sama temanku dokter Anggita. Hmm. Nah, terus kok eh, ternyata kebutuhan tutornya itu meningkat seiring dengan banyaknya klien yang minta untuk bimbingan. Akhirnya kewalahan. Kewalahan padahal itu istilahnya udah mulai mau masuk koas lagi, koasnya masuk lagi kita kewalahan. Akhirnya kita oprek ke teman-teman yang preklinik, ya, teman-teman yang preklinik atau Hmm. teman-teman koas lain yang kiranya mau join gitu. Nah, dari situ mulai kelihatan tuh manajemen waktunya mulai kebantu ya karena kalau misalnya kebutuhannya meningkat ya otomatis supply kita harus meningkat juga. Meningkat juga. Simpelnya kayak gitu aja. Kalau misalnya kita handle sendiri kok nggak bisa ya, aku sama kita nggak bisa kalau misalnya cuma dua klien segitu nggak. Yang pertama itu, yang kedua eh, di sini itu sebagai yang menara hubung aja. Sekarang kalau dulu masih sering-sering tapi kalau sekarang lebih ke bisa dibilang menara hubung atau kadang orang bilang manajer atau kadang yang ngaturin jadwal ya kayak adminnya lah. Cara ngaturnya adalah aku ketika ada klien minta chat atau klien minta untuk jadwalin bimbingan, ya aku ada waktu-waktu senggang yang aku senggangin misal kok di sholat zuhur gitu. Sholat zuhur disenggangin dulu 1 jam 2 jam itu untuk ngebales semangatnya, terus nanti istirahat lagi atau bukan lagi misal contoh kayak sekarang kan jadi kalau pas jam jaga IGD ya sama sekali aku nggak buka HP. Kalau saya nggak buka HP ini uh, ya aku bikin story atau bikin profil picture di WA aku misalnya butuh apa butuh respon cepat bisa menghubungi admin yang satunya. Aku juga udah nyiapin temenku yang adik kelasku yang 2000.
alhamdulillah di bawahku yang sedang free ya minta tolong aku jadiin admin ketika aku jadi IGD. Sebenarnya sesimpel itu bisa. Anak-anak sekarang tuh multi talent. Iya, 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 iya. Nah, berhubungan dengan itu nih, kira-kira kalau menurut Mas Bil, apakah di kuliah kedokteran itu mustahil untuk bikin bisnis yang jangka panjang? Bukan cuma yang kayak ada sebulan, 2 bulan, terus habis itu tutup gitu. Kalau untuk jangka panjang itu, apakah mustahil apa enggak kira-kira? Kalau jangka panjang apa mustahil atau enggak ya. Semua itu kayak bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang takdir ya, takdir. Yang kedua itu takdir itu bisa dicapai kalau kita itu ada usaha. Nah, yang aku pegang sekarang adalah gimana cara kita melakukan usaha. Bukan menjadi yang terbaik. Kadang kalau maaf kalau orang-orang ada juga beberapa ya yang aku pengalamanku. Kalau orang itu pengen jadi yang terbaik, kadang menghalalkan semua cara. Oh, ya. Nah, kita lebih ke gimana kita mengenali diri kita untuk menjadi baik secara maksimal gitu loh. Mengusahakan sesuatu itu secara maksimal, secara baik. Nah, kalau misalnya jangka panjang, apakah kali enggak bebas kok. Ada temanku yang udah selama di FK dia udah baca-baca kayak apa investasi lah, ilmu investasi, terus ada juga yang dia nerusin bisnis orang tuanya, ada juga yang pas kuliah udah nikah, investasi anak loh, anak itu investasi jangka panjang loh, kayak gitu. Iya, iya, iya. Terus apa lagi ya, yang pasti ilmu yang menurutku tuh kalau mungkin kemarin FOMO banget ya pas pandemi itu saham Bitcoin Iya, iya. kripto. Cuman menurutku kalau investasi yang bagus kalau buat anak-anak FK yang pasti pertama ilmu, yang kedua relasi, itu dibanyakin. Kalau misalnya terkait eh, uang terus saham dan lain-lain, kalau misalnya kita yang nggak ada ya sama aja. Misalnya eh, kita income-nya segitu-segitu aja, ya kalau mau buat lebih besar juga mungkin nggak ada. Jadi menurutku lebih banyak ketika masih muda itu cobain semua aja, ya belajarnya dimaksimalin, ya relasinya dimaksimalin, bergaul sama orang-orang hebat, kita kenalan nggak apa-apa, kita kan bisa mencontoh langkah-langkahnya beliau-beliau yang sudah sukses, jangan malu buat kenalan sama orang, itu termasuk investasi jangka panjang menurutku. Iya. Networking jadi penting banget ya, apalagi kalau mau mulai usaha gitu kan. Ya itu. Nah, pernah nggak nih ngerasa kalau kan beberapa kali juga pasti ujiannya juga kerasa berat kan. Nah, pernah nggak ngerasa pas lagi kuliahnya tuh berat, tapi usahanya juga lagi butuh untuk diperhatiin lebih serius gitu, terus ngerasa nyesel gitu. Gimana? Pernah ngerasa kayak pas lagi bangun usaha, tapi juga di satu sisi Gimana? di kuliah juga lagi padat banget. Jadi ngerasa nyesel bangun usaha gitu pernah apa enggak? Oh, kayak berat banget gitu ya. Iya, iya. Kalau untuk yang aktualitas ini sih enggak deh, karena jujur aku satu nggak keluar modal sama sekali, bisa dibilang nggak keluar modal, ya keluar modal paling kuota gitu, Zoom gitu-gitu, bisa dibilang nggak keluar modal ya karena relasi ya, karena relasi terus online tuh enak ya, nggak ada butuh kita harus punya office, harus punya apa dan lain-lain. Iya. Jadi ketika nanti pun kok nggak ada klien lagi atau nggak ada teman-teman yang bimbel pun ya nggak, itu enggak, misalnya kok eh, tiba-tiba gitu pada nggak mau bimbel lagi ya biasa aja karena emang dari awal buat hobi.
Halo, Mas. Oke, mungkin ada kendala sinyal, kita coba invite ulang. Oke, Iya, barusan mungkin ada kendala sinyal ya, Mas. Oke. Nah, kalau untuk numbuhin semangat cek atau cek cek. motivasi, ya. Kalau caranya Tadi untuk pertanyaannya numbuhin, ini ya, ketika ada masalah bagaimana gimana, Mas? untuk numbuhin semangat? Cara untuk numbuhin Nah, semangat apa gimana? Hmm. Semangat di ini, ya, di koas totalitas bisnis. ini. Nah, Oh, bisnis ya. Kalau bisnis ya. Punya role, punya goals dulu. Sama sih dulu aku pas kuliah itu tahu pernah pernah beli durian ke pas ada di list pengennya apa-apa. Nah, insya Allah kesananya itu oh iya, iya, iya. Oke. Nah, terus dalam ngembangin koas totalitas ini selama ini ada kendala yang paling berat itu apa? Dan dari situ gimana cara bisa berhasil lolosnya gitu? oke. Okay. Kalau kendala yang paling berat lebih ke kliennya kan Hmm. eh, kan kita tuh gimana ya deh udah percayalah ya sama anak FK gitu ya nggak mungkin kayak mohon maaf kalau tipu atau anak FK itu tiba-tiba nggak ada kabar tuh minim banget sejauh ini tuh minim banget kendalanya mungkin lebih kita udah janjian jadwal katakanlah Senin jam 9 malam bimbingan kliennya minta reschedule hamin 1 jam atau tiba-tiba banget nggak bisa dihubungi tiba-tiba ya seolah-olah kayak di posting mungkin kendalanya itu aja lebih ke nggak sesuai sama yang udah direncanakan. Oh, gitu ya. Nah, misalkan dari materinya sendiri sebelum sebelum bimbingan itu apakah emang udah dijajan dulu materinya mau bahas apa atau pernah ada yang kayak klien tuh pas sebelumnya janjiannya apa tapi pas di bimbingan mintanya materi yang lain gitu. Sering 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 banget kayak gitu ya alhamdulillahnya ya tutornya ya ada yang kadang bisa menyanggupi tapi kalau yang dia nggak bisa menyanggupi kita harus schedule untuk diganti tutor yang lain mungkin atau diganti lain waktu karena kan kita juga pengennya maksimal ya kalau misalnya klien udah uh, tim payment kok misalnya kita nggak maksimal ya nggak sesuai lah ya sama yang dia inginkan kendalanya kalau seperti itu memang ada jadi solusinya ya di reschedule atau diganti tutornya dulu gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau menurut Mas Dil, apakah bisnis bimbel kedokteran ini adalah bisnis yang kayak bisa dalam tanda kutip nggak akan ada matinya karena bakal ada yang kuliah kedokteran terus kan ke depannya? Oh, nah itu dari pertanyaan sebenarnya juga saya menjawab. Kalau memang benar-benar mungkin melihat bimbel-bimbel lain yang udah besar ya, udah terbentuk suatu PT, udah terbentuk suatu sistematis yang uh,
prank itu kan banyak tuh di luar sana. Itu bisa dibilang seperti itu, mungkin nggak ada matinya, tinggal si bimbelnya itu mau berinovasi gitu. Karena ya seperti yang kamu bilang, memang pasti akan selalu ada mahasiswa di kuliah, kecuali kalau fakultas kedokterannya ditutup ya, nah, itu baru stop mungkin. Jadi bisa dibilang bisa bakal ada terus, pasarnya itu bisa bakal ada. Oh iya, iya. Nah, tadi kan ya Mas Sendil bilang ada beberapa juga bimbel di luar sana. Nah, apa yang beda dari koas totalitas dibandingkan bimbel di luar sana gitu? Hmm, rata-rata bimbel di luar sana fokusnya lebih ke UKM PBD, lebih ke persiapan ujian UKOM itu ya. Masih aku waktu itu lihat masih bisa dibilang sedikit yang fokusnya untuk ke preklinik atau ke koasnya. Ya meskipun mungkin banyak atau gimana yang sejauh ini aku tahu, dibanding yang persiapan buat UKM PPD gitu-gitu lebih sedikit yang preklinik atau koas. Jadi malah kebanyakan klien dari kita ini ya itu anak-anak preklinik sama koas. Gitu. Oh, oke, berarti yang membedakan adalah dari materinya ya. Nah, terus gimana tipsnya dari Mas Dil? Kan juga beberapa juga ada bimbel lain yang materinya ke preklinik. Gimana tipsnya biar kelas totalitas ini dalam tanda kutip kayak memiliki keunggulan lah dibandingkan bimbel yang lain? Oke. Uh, Pertama tetap di harga dulu. Gitu. Aku survei harga-harga di bimbel-bimbel lain. Menurutku bisa dibilang di koasalis itu bisa dibilang yang lebih murah ya dibanding bimbel lain yang udah aku survei. Kurang tahu kalau mungkin yang bimbel lain yang belum aku survei, cuman dibanding bimbel lain dari segi pembiayaan menurutku udah bisa dibilang murah ketika seorang private kemudian udah dapat video record, udah dapat materi, itu bisa dibilang udah murah dari segi fee persaingannya. Kemudian yang kedua, eh, kita waktunya nggak membatasi gitu. Kan kadang ada beberapa Hmm. bimbel yang dia itu buka bimbelnya itu sesuai yang dia mau, bukan berdasarkan yang klien inginkan. Dan kita pengen, padahal klien pengennya bimbel A, tema A, tapi di bimbel X ini buka buka bimbingan untuk tema B. Padahal eh, di luar sana itu banyak banget klien-klien yang kesulitan buat memahami suatu materi tertentu aja gitu. Nggak perlu semuanya, tapi tertentu aja. Nah, di situ mungkin lebih menjadi keunggulan kita ya, karena kita menyediakan apa yang klien butuhkan. Gitu. Simple itu sih dua pokok itu yang aku pegang selama ini. Oke, menarik banget nih. Nah, gimana caranya bikin bimbel itu benar-benar sesuai keinginan dari kliennya nih, bukan harapan kita tapi emang sesuai kemauan mereka. Hmm. Yang pertama, ya itu fungsinya aku di sini sebagai manajer atau dari narah hubungnya adalah, eh, aku gali dulu, aku tanya dulu, dia tuh kesulitannya di apa satu, dan alasan dia pengen bimbel tuh apa. Kok kenapa Kak pengen bimbel ini, kesulitannya di mananya. Terus pengen tutor yang seperti apa. Pengen tutor cowok, pengen tutor cewek, pengen online atau offline gitu. Karena kadang beberapa ada juga yang pengen offline. Ya, kita juga Hmm. mengusahakan sebisa mungkin di beberapa tempat. Karena tutornya juga rata-rata kebanyakan di Jogja. Bahkan kemarin ada yang sampai rela ke Jogja cuma buat pengen bimbel sama kita, itu malah kliennya yang ke Jogja, bukan, harusnya kan kita ya yang nyamperin klien, tapi Iya. ya karena keterbatasan kita bilang maaf kak kita belum ada tutor di daerah sana gitu, malah kliennya yang ke Jogja tuh. Jadi ya emang harus digali dulu alasan dia apa, pengennya tutor yang seperti apa. Rata-rata kak aku pengen tutornya yang benar-benar mau ngajarin aku dari nol, mau yang sabar, mau yang eh apa, fast respon, mau yang pelan ngajarinnya, itu juga banyak yang ngejar kayak gitu. Oke. Nah, eh,
dari berbagai macam klien itu apa kayak poin yang bisa ditangkap sama Mas Dil yang menurut Mas Dil tuh sebagai kuncinya kalau usaha bimbel mau berkembang itu apa sih yang harus dilakuin gitu? Halo. Halo, gimana? Menurutku gimana? Ya, menurut Mas Dil, dari beberapa klien yang tadi udah berbagai macam ya nih, kliennya, model-modelnya. Nah, menurut Iya. Mas Dil, gimana sih cara bikin bimbel yang bisa bertahan lama gitu, bisa berkembang terus dan sesuai harapan klien? Ya, sebenarnya itu udah yang kamu bilang barusan. Gimana caranya biar bertahan lama dan diharapkan klien? Ya, kita menyediakan apa yang klien butuhkan satu. Yang kedua, melihat lingkungan sekitar. Kira-kira kurikulum di kliennya itu seperti apa? Apakah dia kurikulumnya masih pakai kurikulum lama atau kurikulum baru? Jadi kita juga harus update juga. Kita harus nanya lagi ke kliennya sistem pembelajaran di kampus seperti apa, kemudian dia sedang di tema yang udah sampai katakanlah patologis apa enggak, atau cuma pengen bahas yang fisiologis aja gitu. Jadi Hmm, kunci bisa bertahan lama adalah yang pertama kita menyediakan apa yang pasar butuhkan atau klien butuhkan. Yang kedua eh, berinovasi. Kadang kalau misalnya kita buat ningkatin followers gitu ya kita jalin kerjasama, bikin free class sama lembaga-lembaga di kampus atau BEM gitu juga kemarin pernah. Oke, ya. Ini ilmu yang bermanfaat banget nih buat pengusaha-pengusaha dan teman-teman sejawat yang mau mulai usaha nih. Nah, ke depannya untuk koas totalitas ini ke depannya kira-kira tetap mau dihandle sendiri atau mau kayak hire manager lain terus Mas Dil mulai usaha yang lain lagi nih? Sebenarnya lebih ke iya ini buat sampingan aja. Pengen usaha yang lain juga gitu. Karena apa ya? Kalau dari aku pribadi kendalanya di sini adalah nyari temen yang sevisi. Kalau misalnya aku mau ngembangin buat narik pasar kayak UKM PPD gitu, nyari temen yang sevisinya masih sulit sejauh ini. Jadi ya untuk goals kedepannya apa pengen usaha yang lain? Ya pengen usaha yang lain. Dan di sini ya mungkin stabil kayak gini dulu aja. Belum ada plan. Berarti untuk target dari koas totalitas yang mau dikejar kira-kira apa nih? Yang dikejar adalah kita ngasih pelayanan yang optimal aja. Oh gitu. Nggak mengecewakan. Jadi bisa mempertahankan klien yang memang sudah percaya sama kita. Mhm. Nah, mungkin yang hadir di sini juga mungkin ada beberapa yang baru mau mulai bisnis. Nah, ada nggak Mas tips untuk tetap konsisten ngebangun bisnisnya meskipun di awal tuh pasti kan belum langsung kelihatan tuh hasilnya maksimal. Gimana sih bisa bikin konsisten? Oke. Uh, ini kalau dari pengalamanku ya, dari pengalamanku sejak kuliah, aku jualan, aku danusan, bisa dibilang kayak gitu. Uh, kita jangan langsung nyari untung. Kalau mau bisnis itu, kita harus siap rugi. Tuh. Untung itu ya bonus, anggap aja bonus. Tapi jangan berpikiran pasti untung. Kita berpikiran aja, dalam bisnis itu pasti nggak sesuai harapan gitu aja deh. Biar nanti ketika emang kita kok apesnya nggak bagus bisnisnya itu ya udah siap menerimanya gitu. Kalau dari awal kita mindsetnya wah untung gitu ya ketika dikasih cobaan langsung berhenti semuanya langsung nggak semangat lagi langsung down lagi gitu ya contohnya kayak waktu aku dulu pas kuliah tuh jadi reseller durian kupas itu ya awalnya cuma apa ya cuma iseng dan wis penting aku punya kegiatan
untung katakan cuma 5.000 rupiah nggak apa-apa, satu box 5.000 rupiah nggak apa-apa. Ternyata kok melihat nyari modelnya, terus apa ngelihat produsennya dan lain-lain, kita seleksi yang bagus dan harganya enak di produsennya, ternyata bisa naikin profitnya, katakanlah per boxnya jadi 20.000 atau bisa 30.000 gitu. Jadi nanti lama kelamaan tuh kalau kita mindsetnya nggak nyari untung ya, tapi kayak udah ditunjukin gitu loh di jalan tuh, kayak iya ya, kok ada jalannya gitu ya. Itu mungkin ya itu tadi yang dibilang, kita nggak tahu plannya yang di atas itu seperti apa. Yang penting kita mengusahakan yang terbaik, jangan menjadi yang terbaik dan berharap itu pasti baik, tapi mengusahakan yang terbaik versi kita. Oke. Nah, eh kalau kedepannya tadi kan sempat bilang ya, Mas, kalau mau bisnis lain, kedepannya apakah ada rencana untuk bisnis di bidang kesehatan kayak jasa atau di klinik gitu, atau jualan alat kesehatan dan lain sebagainya gitu? Kemarin sempat tertarik kayak belajar-belajar gimana bikin satu klinik gitu. Sebenarnya semua itu kan ada ilmunya ya. Jadi kalau aku tuh tipikal Iya. orang yang aku kenal dulu, aku kepo dulu, aku belajar dulu. Karena kalau kita belajar suatu materi ya dari definisinya dulu, etiologinya dulu, Hmm. metodisnya dulu. Nah, aku itu bukan tipikal orang yang langsung sakit, oh saya mau bikin ini, harus nyiapin modal segini gitu ya. Tapi aku lebih suka ngamatin dulu. Itu kemarin ya paling deket sama lingkunganku lebih ke klinik ya. So, gimana cara bikin Itu klinik dari nol dan lain-lain. Gimana? itu udah ada planningnya, kayak mungkin mau dibikinnya nanti 1 tahun atau 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, terus juga apakah udah ada rencananya untuk partneran atau bikin sendiri dan lain-lain? Uh, ya sejauh ini ya baru partneran. Karena buat ngendel sendiri itu belum bisa waktunya, dan juga sekarang masih sibuk isip dan lain-lain. Jadi lebih ke Hmm. kita komunikasi kadang sebulan sekali ketemu sama teman-teman mau bikin klinik kayak gitu. Masih Oke. sebatas itu. Grand Oh desainnya iya. udah ada di orang, di salah satu ketuanya. Akunya lebih ke melihat dulu sama supportingnya gitu. Oke. Nah, itu kalau dari selama ini menjajal berbagai usaha, poin kegagalan atau poin pelajaran apa sih yang bisa yang diingat terus supaya ke depannya kalau bikin usaha tuh nggak ngulangin kesalahan yang sama? Kesalahannya apa ya, kalau gagal yang sampai benar-benar gagal, aku tuh belum pernah, karena aku sendiri juga nggak tahu itu tuh gagal apa bukan gitu. Contohnya kayak risalah durian gitu waktu SMA, kan aku sama sekali nggak ada modal, sama sekali nggak ada aku harus nyiapin modal berapa rupiah, itu nggak ada. Aku cuma punya koneksi, kenalan ibu-ibu waktu itu, dia di bagian si akademik di kampusku, karena akrab ya, karena aku sering ambil uang apa, uang asisten habis habis asistensi gitu, ambil uangnya di ibu itu. Nah jadi sering akrab, ngobrol, ternyata ibunya jualan durian gitu gitu. Ya udah aku coba buat menjual ke mahasiswa di kampusku dulu. Jadi yang selama ini aku lakuin itu benar-benar kayak modalnya nggak ada satu, sama sekali nggak ada modal. Cuma waktu. Nah mungkin ini ya bisa dibilang waktunya capean. Jadi kegagalanku ada, aku aku pernah sampai drop gitu, sampai sakit, lemes gitu aja sih, nggak yang sakit sampai mondok rumah saya, nggak, lemes aja karena waktunya wirawiri nganterin Ya. pesanan. Yang kedua ini sih CTS, kapal tunnel syndrome, yang kemarin total koasotalitas ini lebih sering ke pergelangannya, jadi sering sakit karena main HP terus, tangannya nggak berhenti terus balancing tangan. Makanya aku batasin jam segini sampai segini, makanya jam
10 malam atau jam 9 malam udah harus tidur. Aku end chatnya dalam artian besok saya bales ya gitu. Tuh, jadi lebih ke kesehatan diri aja sih menurutku kegagalan itu. Hmm. Berarti menjaga kesehatan itu salah satu tips juga ya supaya tetap bisa uh, berjalan terus juga dalam mengelola usahanya. Nah, menurut Iya, Mas Gil, kenapa sih mahasiswa tuh udah harus mulai wirausaha dari sekarang gitu? Nggak nunggu nanti pas sudah lulus atau pas sudah kerja, udah ada modal baru mulai usaha gitu. oh, kalau misalnya harus mungkin kalau dari aku pribadi nggak mengharuskan mahasiswa itu harus mulai berbisnis kecuali kalau memang dia mengenali dirinya itu ada ketertarikan untuk pengen mulai bisnis gitu ya Dek ya karena kan tiap orang beda-beda. Kalau aku Hmm. kan latar belakang keluarga kayak ibuku memang udah jualan dari aku kecil gitu. Jadi aku bisa melihat apa jenis itu malah dari ibuku gitu loh. Ya melihat dari ibuku itu makanya aku ada ketertarikan. Nah, jadi yang penting adalah kamu kenali dulu dirimu sendiri itu seperti kalau memang kamu pengen mulai bisnis dan kamu menggolskan dirimu, oh aku harus sejak kuliah punya bisnis, ya nggak apa-apa juga, nggak salah juga gitu. Nah itu nanti tinggal kamu bisa belajarnya tepat apa enggak. Kamu mau mulai bisnisnya itu eh, mau bisnis apa, terus pasarnya siapa, sasarannya siapa, gitu. Kadang orang itu mulai bisnis ya, maaf kayak bisa contohnya nih, langsung beli franchise X gitu, langsung ngejual di tempat mana gitu. Tiba-tiba kok nggak se ekspektasinya kok nggak seramai yang dia pikirkan ya. Ternyata pasarnya salah, tempatnya nggak harusnya di situ. Jadi lebih saranku sih belajar dulu mengenali dirimu sendiri. Kalau memang kamu siap rugi nggak apa-apa gitu. Karena kita untuk berbisnis menurutku jangan langsung target kembali lagi, jangan langsung target untung, tapi target rugi dulu. Siap rugi dulu. Oke, oke, oke. Nah, kalau berbisnis kan mungkin belum sebuah keharusan ya. Tapi kalau menurut Mas Dil, apakah mahasiswa itu udah harus mulai menyadari kayak menyusun untuk mimpi masa depannya gitu. Jadi kayak nggak yang cuma kuliah asal kuliah aja, tapi udah mulai memikirkan gimana keuangan masa depannya dan lain sebagainya. Oke. Ya, iya kalau menurutku perlu, apalagi cowok. Karena apa ya? Ya kembali juga ke lingkungan juga. Kalau dari diriku sendiri, aku tipikal yang ya alhamdulillah ketika orang tua masih hidup, kita memang selama kuliah menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi juga eh, kita sebagai anak ya tidak tidak harus selamanya bergantung pada orang tua kan nantinya kan pasti lepas sama orang tua. Nah itu mulai ada kesadaran sejak aku kuliah waktu itu. Gimana sih kalau misalnya aku misalkan kita nggak tahu kalau misalnya ada itu dan lain-lain. Gimana kalau suatu ketika ya Allah ngasih uh, cobaan kita nggak ada orang tua. Nah itu hal-hal yang seperti itu menjadi aku kayak ada niatan mencoba cobalah cari cuan sendiri gitu cobalah manage diri sendiri gitu. Oh pernah dulu kayak Bu coba berapa bulan nggak usah dikasih uang saku gitu mau coba pernah latihannya kayak gitu aja ya kembali lagi Hmm. kamu mengenali dirimu sendiri dulu sih saranku karena ada juga saya mohon maaf kayak keluarga yang nggak usah kerja kamu fokus kuliah dulu gini-gini ya itu juga benar yang penting restu dari orang tua itu gimana kalau misalnya orang tua karena aku concernnya ke orang tua dulu guys kalau orang tua nggak merestui ya sudah nggak usah bisnis bisnis malah kuliahnya ini gini 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 ya sudah nggak usah kalau orang tua boleh boleh aja ya lanjut aja. Yang penting tanggung jawab kayak
kuliahnya itu selesai. Untuk aku cuma pesan itu sih, nggak pernah kayak nargetin, oh kamu harus lulus gini 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 gini, nggak usah. Yang penting kuliahnya nggak terganggu gitu. Iya, iya. Nah, nah eh, kalau Mas ini kan mungkin udah beberapa kali nyoba jualan pas kuliah juga ya. Gimana sih kayak manage diri sendiri supaya misalkan ada ya, kan pasti ada yang bilang kayak oh itu orangnya cuma jualan terus, kuliahnya nggak benar, atau ada yang bilang kayak mungkin disindir kayak jualannya mungkin ngeganggu atau lain sebagainya. Kayak mungkin anak kedokteran kok jualannya kayak gini dan lain sebagainya. Itu nanggepinnya gimana? Oh, justru jujur selama aku dulu jualan, nggak pernah ada yang nyindir. Satu, nggak pernah ada yang nyindir. Yang kedua malah rata-rata orang pada sedikit emes gitu kan. Kok anak kedokteran ada yang mau jualan ya? Rata-rata kayak gitu di DM DM, di WA WA. Ngapain ini dia kamu keren-keren gitu. Gitu. Ya ini bukan berarti aku sombong atau gimana. Cuman respon mereka justru nggak yang ngejek, enggak kok gitu. Malah eh, ngasih bonus juga ada. Bukan berarti kasihan tapi kayak seneng aja kok melihat anak FK kok mau ya ada niatan jualan gitu-gitu mah pada ngasih bonus. Definisi harga temen tuh malah ngasih bonus ya itu mereka Malah ngisi bonus. teman-temanku. Iya, iya, iya. Nah, untuk tips terakhir nih, kira-kira untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin yang join ini mahasiswa, itu tips apa bisnis yang bisa dimulai pas masih mahasiswa, Mas? Banyak banyak banget yang bisa dimulai mahasiswa. Kembali lagi ke potensinya apa, contohnya nih aku kasih contoh temenku ada yang jual beli bil. Eh, dia cuma nyari barang terus dia posting. Nah, dari postingannya itu si klien akan menghubungi dia ketika deal harga dan lain-lain, ketemuan di suatu tempat, dia belum dibeli mobilnya ya. Dia iklan ini belum dibeli di pemiliknya si temanku ini. Jadi cuma bawa, dia udah kenalan aja, kok deal harganya, nah dia ngambil untung dari situ. Ada yang jual mobil kayak gitu. Terus ada juga yang di makanan, dia ngejualin apa ya, ya reseller juga, tahu bakso atau apa gitu, dia pagi jam 4 subuh pagi-pagi ke tempat pedagang tahu baksonya, terus habis jam setengah 7 itu kan atau jam 7 kan sebelum kuliah itu satu box tahu bakso itu udah ditaruh di ruang kuliah di tempat-tempat FGD, di tempat-tempat tutorial, nanti tinggal dikasih harga aja itu, oh 2.000 per biji gitu. Itu kayak bentuknya kayak sistem kantin kejujuran gitu. Itu Iya, iya. juga lumayan, per hari dia bisa ngambil 50.000, 100.000, kalikan aja 50.000 seminggu 5 kali masuk kuliah. Nah, berarti seminggu udah 250 kali 4 berarti Wah, sebulan udah ada bisa 1 juta, kan lumayan gitu. Cuma bermodal bangun pagi, ngambil dagangan, dijualin tanpa modal kan, modalnya cuma waktu sama bensin paling, sama relasi gitu. Banyak sih kalau kalian mau kreatif, banyak banget. hmm. Oke, menambahin aja, Mas. Jadi di Dopa ini ada namanya sistem program afiliasi. Nah, nanti buat teman-teman yang mahasiswa, ini bisa banget nih untuk join afiliasi di Dopa. Itu daftarnya gratis, cuma bantu mengafiliasikan aja produk-produk e-course ataupun buku di Dopa. Itu nanti komisinya per pendaftarnya itu ada 50.000. Jadi misalkan ada yang berhasil nyari pendaftar e-course di Dopa sehari 3 gitu kan, berarti dapat 150.000 kali sebulan udah 4,5 jutaan gitu kan, lumayan banget padahal daftarnya gratis. Terus selain itu juga nanti bakal tergabung ke grup diskusi nih sama pengusaha-pengusaha kesehatan yang lainnya yang udah daftar di Dopa, jadi bisa nambah networking juga selain itu. Terus habis itu untuk di akhir bulan ini kebetulan ada kontes afiliasi, jadi kalau yang bisa mengafiliasikan minimal 3 pendaftar itu nanti udah termasuk ke peserta dari kontesnya ini. Hadiahnya itu untuk juara 1 itu 1 juta dan e-sertifikat, untuk yang juara 2-nya 500.000 plus e-sertifikat kayak gitu. Itu cuma sampai akhir Desember aja. Kayak gitu. Eh Keren. kurang lebih
kurang lebih kayak gitu Mas Dil untuk mungkin ngobrol-ngobrol ya malam hari ini. Belajar banyak banget nih dari Mas Dil. Yang menurutku yang paling penting itu salah satunya kalau bisnis mau yang bertahan lama itu memenuhi keinginan atau kebutuhan dari kliennya itu ya Mas. Iya, iya, iya. Kurang lebih kayak gitu Mas Dil. Terima kasih udah meluangkan waktunya malam hari ini. Semoga sukses selalu Terima untuk kasih kuliahnya, juga untuk Vida. usahanya juga. Amin. Sukses juga. Oke, terima kasih Mas. Yuk, makasih juga.